Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Saudara, pagi hari ini kita akan kembali membaca merenungkan firman Tuhan. Saya ambil dalam Lukas 12, Saudara, tentang hukum yang pertama dan hukum yang terutama. Alkitab katakan gini, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Dia katakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang utama, yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, ternyata di dalam hidup ini hanya ada dua hukum, saudara, dalam kebenaran firman Tuhan. Yaitu hukum yang pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal kekuatan kita, ya, akal pikiran kita. Dan hukum yang kedua, mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Ketika saya membaca ayat ini, saudara, berulang-ulang, dan tadi pagi ketika saya membaca ayat ini, tiba-tiba saudara saya diingatkan tentang ternyata mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama porsinya berbeda, saudara. Yang pertama, ya, dengan segenap hati, dikatakan dengan segenap jiwa, dikatakan dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan kita. Tetapi mengasihi sesama adalah seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Waktu saya mulai merenungkan, saudara, berbicara soal mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan gitu. Ini berbicara tentang all out, saudara. Ya, saya teringat tentang Sadrak, Mesak, Abednego, bagaimana dia all out-nya kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam Daniel 3 ayat 16-18, saudara, ketika Daniel, Sadrak, Mesak harus berhadapan dengan hukum, di mana dia tidak mau menyembah kepada patung emas buatan Nebukadnezar, saudara. Tantangannya adalah hukuman mati, tantangannya adalah kematian, saudara. Tetapi di sini kita melihat orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatannya, saudara. Orang itu tidak takut dengan yang namanya tantangan, saudara. Orang itu tidak takut dengan yang namanya intimidasi, saudara. Orang itu tidak takut bahkan dengan yang namanya pertaruhan nyawa, saudara. Kenapa, saudara? Karena orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatannya, saudara. Orang itu, saudara, mengerti akhir dari hidupnya kemana, saudara. Oleh karena itu dia tidak takut akan tantangan ini. Saya katakan jemaat gereja Bethel Primara Parege, jikalau engkau berkata engkau mengasihi Tuhan, ya baru punya masalah sedikit aja lalu engkau sudah nggak ibadah, saya mau kasih tahu engkau bohong. Saya mau kasih tahu lagi pada jemaat sekalian, audien yang ada yang membaca, yang melihat video ini. Kalau engkau berkata engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, tapi ketika digoncangkan ekonomimu, kamu langsung mulai marah sama Tuhan, kamu mulai ngamuk dan mulai ancam-ancam Tuhan. Saya mau kasih tahu, engkau tidak mengasihi Tuhan, engkau mengasihi berkat-berkatnya Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia tetap hidup dalam kebenaran, saudara. Orang yang mengasihi Tuhan, ketika dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dia tetap punya tantangan, saudara. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ketika dia ada tantangan, sekali lagi dikatakan, dia tidak pernah mundur dari tantangan itu. Dia akan maju bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu persis di balik semuanya itu indah dibuat oleh Tuhan. Ingat, Alkitab katakan dengan sangat jelas, bersama Allah kita akan lakukan perkara-perkara besar. Karena itu kalau engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, jangan pernah mundur oleh karena masalah. Jangan pernah mundur oleh karena pergumulan. Maju terus karena Tuhan buat engkau menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.